Shalom saudara, senang sekali berjumpa dengan saudara lagi. Saat ini tema saya adalah dosa yang melahirkan maut. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan kitab Yakobus 1 ayat 15 berkata, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ketika berbicara bagaimana seseorang dapat hidup seturut kehendak Bapa, memang tidaklah mudah, saudara. Tetapi jika saudara mau melibatkan dan membawa serta Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara, saudara pasti bisa. Dan tentunya dalam hal ini, bukan hanya menyertakan Tuhan ketika saudara sedang menghadapi suatu problema atau berduka saja. Tentunya saudara pun selalu melibatkan dan menyertakan Tuhan juga ketika saudara sedang berbahagia. Jadi, ketika dalam suka maupun duka, Tuhan selalu ada bersama saudara. Dan begitu pun sebaliknya, Tuhan pun menempatkan saudara selalu di hatinya. Tuhan menjaga dan melindungi saudara. Tuhan peduli. Tuhan menyediakan segalanya bagi saudara. Saudara tidak pernah luput dari pandangan Tuhan. Inilah realitanya, saudara, ketika kita semua mengikuti Tuhan dengan taat dan setia. Tetapi apakah realitanya seperti ini? Tentunya semua ditentukan oleh sikap hati dan keseriusan saudara di dalam mengikuti Tuhan. Di sini saya akan mengajak saudara semua untuk belajar mengendalikan terlebih dahulu dosa-dosa yang kelihatannya adalah dosa kecil, saudara. Seperti dosa amarah atau emosi, dosa khawatir, dosa membenci, dosa kecewa, dosa iri hati. Dan saya tidak akan mengarah kepada dosa yang besar dulu. Padahal di hadapan Tuhan dosa kecil atau besar itu sama saja, saudara. Kedua-duanya tetap dosa adalah dosa. Tetapi seseorang baru bisa melakukan dosa besar, biasanya ia membuka celah dan melakukan dosa kecil terlebih dahulu. Baru lanjut dosa besar. Dan dosa besar itu seperti apa, saudara? Seperti membunuh, salah satunya. Dan membunuh di sini yang dimaksud adalah membunuh secara tindakan nyata melalui fisik, maupun membunuh secara alam roh, melalui kekuatan gaib, ilmu sihir, seperti santet, teluh. Dan firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan semua ini bukan berasal dari Bapa, tetapi berasal dari dunia, saudara. Jadi jika seseorang melakukan dosa, katakanlah berzina, selingkuh, menipu, saudara jangan mengatakan itu semua dikarenakan keinginan daging seseorang. Sekalipun di Alkitab mengatakan itu adalah keinginan daging. Bukankah Tuhan menciptakan manusia pada mulanya baik adanya? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan saudara tidak boleh menangkap firman Tuhan secara harafiah. Jadi jika seseorang mengatakan apabila seseorang berbuat dosa, itu adalah karena keinginan daging dari orang yang melakukan dosa tersebut dan bukan dari kuasa gelap. Ini adalah pemahaman yang tidak benar, saudara. Berarti Tuhan gagal dong menciptakan manusia. Bukankah Tuhan menciptakan manusia dengan sempurna? Dan manusia sendiri adalah ciptaan yang paling sempurna dari segala makhluk hidup. Dan bukankah Hawa sendiri telah jatuh ke dalam dosa karena tergoda oleh bujuk rayu seekor ular? Dan ular di sini sebenarnya adalah iblis, saudara. Dan dosa tersebut saat ini telah menjalar kepada seluruh manusia di dunia ini. Jadi sangat tidak tepat dan tidak benar kalau seseorang melakukan dosa dikarenakan keinginan dagingnya sendiri. Memang pada mulanya dosa itu timbul di hati seseorang karena keinginan mata terlebih dahulu. Setelah itu baru timbul keinginan untuk memilikinya. Sehingga timbullah hawa nafsu untuk mau memilikinya juga. Dan ini terjadi dalam hal apapun, saudara. Bukan hanya masalah kenajisan atau perzinahan saja.
tetapi juga hawa nafsu menyangkut rasa ingin memiliki sesuatu, entah itu rumah, mobil, dan benda-benda lainnya yang bersifat keduniawian. Karena merasa kurang puas dengan apa yang ia sudah miliki. Dan ini tentunya baru dalam tahap keinginan, saudara. Berarti kalau baru dalam tahap keinginan, berarti iblis sudah berhasil menggoda orang tersebut untuk tergiur mau memilikinya juga. Sekalipun secara finansial orang tersebut tidak mampu. Nah, sampai di sini saja kita melihat iblis sudah berhasil menggoda orang tersebut. Sekalipun baru dalam tahap tergiur, tertarik. Dan ada rasa ingin memiliki benda tersebut. Sekalipun ia tahu bahwa ia tidak mampu untuk membeli atau memiliki benda tersebut. Dan ini pun sudah mendatangkan dosa. Tetapi dosa tersebut belum matang, saudara. Mengapa dikatakan dosa tersebut belum matang? Karena ia belum melakukan dan belum merealisasikannya. Dan bukankah di dalam kitab Yakobus 1 ayat 15 dikatakan, apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Lalu saudara bertanya, oh kalau gitu, apakah saya tidak boleh punya keinginan? Bukankah itu manusiawi? Boleh saudara. Saudara boleh sekali memiliki keinginan dan cita-cita serta impian apapun. Tetapi perlu diingat, hanya di tahap keinginan saja. Tidak boleh sampai dibuahi. Artinya begini, saudara sudah tahu tidak mampu untuk memilikinya. Tetapi karena tergiur, hawa nafsu, saudara paksakan keinginan tersebut untuk tetap memiliki dengan cara-cara dunia yang sangat berlawanan dengan kehendak Allah. Entah itu dengan cara menipu, menjebak, atau menggunakan jasa perdukunan, atau menjadi pelakor. Intinya, menghalalkan segala cara yang sifatnya instan. Maka keinginan itu sesungguhnya telah dibuahi. Artinya, keinginan itu sudah di dalam planning atau rencana di dalam pikiran seseorang. Bagaimana ia harus merealisasikannya? Maka inilah yang disebut keinginan yang telah melahirkan dosa, saudara. Dan jika ia sudah melakukan dan merealisasikannya, maka perbuatan dosa yang dilakukan orang tersebut dikatakan sudah matang. Maka dosa tersebut akan melahirkan maut bagi dirinya sendiri. Tetapi jika seseorang menginginkan sesuatu benda atau barang dan ia mampu untuk membeli, ini tidak akan melahirkan dosa. Dan sah-sah saja karena memang ia mampu untuk membeli sesuai kemampuannya. Yang melahirkan dosa dan maut adalah jika ia tidak mampu untuk memiliki, tetapi ingin memiliki. Ini yang berbahaya, saudara. Maka dikatakan, seseorang harus mampu mengendalikan hawa nafsunya agar tidak melahirkan dosa. Dan jangan sampai keinginan itu dibuahi, maka dosa dan maut sudah mengintai. Jadi di sini jelas sekali saudara, semua keinginan yang mendatangkan dosa berasal dari kuasa gelap atau iblis, bukan dari daging. Jika keinginan yang mendatangkan dosa itu datangnya dari daging, apakah saudara bisa berdoa mengusir dosa yang dikarenakan daging itu dengan menggunakan nama Yesus begini? Hai, keinginan daging, dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari tubuh saya. Wah, jika begitu, Allah Bapa menciptakan manusia pada mulanya sudah ada keinginan daging dong. Saya pikir analoginya tidak tepat ya. Bukankah keinginan daging itu timbul karena pikiran dan hati seseorang yang telah disusupi oleh roh jahat? Jadi jika analoginya seperti ini, maka yang ditengking atau diusir adalah seharusnya roh jahat yang ada di dalam pikirannya terlebih dahulu. Dan roh jahat itu juga ada di hatinya jika ia sudah melakukan dan merealisasikannya. Maka dikatakan dosa itu sudah matang dan akan melahirkan maut, saudara. Dan jika dosa itu sudah matang, maka dosa itu akan mendatangkan maut bagi dirinya. Artinya di sini, seseorang yang berbuat dosa sewaktu-waktu pasti akan menuai atas perbuatannya sendiri. Maka disinilah kita melihat hukum tabur tuai akan terjadi. Dan hukum tabur tuai ini tidak terelakkan karena kita kembali mengingat bahwa upah dosa adalah maut. Bukankah melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua bahwa
janganlah berbuat dosa. Karena di balik itu ada upah yang menanti, yaitu maut, saudara. Dan firman Tuhan itu sendiri adalah sebagai kontrol dan hakim bagi kita semua, agar kita semua dapat menguasai diri melalui pertolongan Roh Allah tentunya. Jadi sebenarnya, seseorang yang dengan sengaja melakukan dosa, sebenarnya ia telah membuka dirinya lebar-lebar bagi roh maut untuk menguasai hidupnya. Bagaimana tidak, saudara? Dan saya bukan menakut-nakuti. Ketika seseorang berbuat sesuatu hal yang menyakiti seseorang dengan mengambil atau memiliki yang bukan miliknya, dalam hal apa saja, ya mungkin perselingkuhan, merampas milik orang, menipu, maka iblis akan menggerakkan orang-orang di sekitar korban untuk mengadakan pembalasan. Sekalipun pihak yang menjadi korban tidak mau atau tidak berminat melakukan pembalasan, saudara. Karena ketika pihak korban merasa tersakiti, maka akan ada orang-orang yang pro, orang-orang yang sangat mengasihi atau sangat fanatik terhadap korban yang digerakkan oleh iblis untuk melakukan suatu pembalasan. Yang tentunya kita tidak tahu apa yang akan mereka lakukan terhadap pelaku. Atau mungkin saja pihak si korban sendiri yang akan melakukan pembalasan karena merasa tersakiti dan dendam. Kecuali pihak mereka yang tersakiti adalah anak-anak Tuhan. Tentunya mereka mengetahui bahwa pembalasan adalah hak Allah. Tetapi bagaimana jika yang tersakiti adalah orang-orang dunia yang tidak mengenal dan melakukan firman Tuhan? Bukankah ini di luar kendali dari si pelaku? Dan segala sesuatu dapat terjadi sesuai bisikan atau tuntunan iblis atau kuasa gelap yang telah merasuki jiwa mereka. Dan dalam hal ini, Tuhan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan pun tidak bisa menolong. Karena si pelaku hidupnya tidak kudus dan melanggar firman Tuhan. Tuhan bisa menolong jika pihak pelaku benar-benar bertobat dari kesalahan dan dosa-dosanya. Maka Tuhan yang akan membela perkaranya, melindungi dan menjaga, dan menghalau maut yang mau mengincarnya. Karena ia telah bertobat, dosanya telah Tuhan ampuni. Tetapi jika ia tidak bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka tidak ada yang membelanya. Maut dengan sangat mudah menghampiri dan menguasainya, terutama melalui alam roh maupun alam nyata. Ini yang berbahaya, saudara. Si pelaku mungkin berkata, "Oh, nggak ada yang tahu kok apa yang saya perbuat." Saya mau beritahu, alam roh itu tidak dibatasi ruang dan waktu, saudara. Iblis akan buat si korban mengetahui. Karena zaman sekarang ini banyak cara untuk mengetahuinya. Maka dikatakan iblis adalah bapa dari segala pendusta. Iblis yang menggerakkan seseorang untuk berbuat dosa. Tetapi iblis jugalah yang memprovokasi. Artinya, iblis jugalah yang membuat si korban mengetahui. Sehingga si korban melakukan pembalasan. Karena iblis telah menggodanya. Dan karena iblis juga yang membuat si korban menjadi sakit hati. Karena tujuan iblis adalah, mari kita lihat kitab Yohanes 10 ayat 10b adalah, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi tujuan iblis sendiri adalah untuk membuat segalanya kacau balau, saudara. Menghancurkan masa depan seseorang. Membunuh. Dan tujuan akhirnya adalah membinasakan manusia. Karena jika iblis tidak melakukan hal ini, iblis dianggap gagal di dalam bekerja untuk memperluas neraka. Maka di sini anak-anak Tuhan, pengikut Kristus benar-benar ditantang untuk mengerti kehendak Allah, berintegritas, menjadikan hidup yang berarti, dan tidak boleh mengadakan atau melakukan pembalasan. Apapun alasannya, karena itu adalah dosa, saudara. Pembalasan adalah hak Allah. Pembalasan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Karena hidup saudara telah menjadi milik Kristus, bukan milik saudara lagi, tetapi Roh Kristus yang ada pada hidup saudara. Jadi dalam hal ini, hanyalah Allah yang berhak melakukan pembalasan, saudara. Berikan tempat kepada Allah, saudara tidak pantas dan tidak boleh sama sekali melakukannya. Bukankah saudara semua sudah hidup di dalam kasih Kristus? Jadilah seperti Kristus. Ketika Yesus Kristus berada di atas kayu salib dan berkata pada Lukas 23 ayat 34, "Ya Bapa, ampunilah mereka,
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jika Roh Kristus yang ada pada hidup saudara, maka saudara harus izinkan dan membuka lebar-lebar agar Roh Allah mengambil alih seluruh hidup saudara. Membuka lebar agar Roh Allah membentuk karakter saudara, membentuk dan membangun iman saudara, agar saudara menjadi sesuai dengan yang Tuhan Allah harapkan dan kehendaki atas hidup saudara. Inilah secara garis besar yang dimaksud melakukan kehendak Bapa. Dan saya mau bertanya, apakah pantas jika seseorang yang mengaku sudah percaya dan mengikuti Yesus Kristus, lalu masih memberi dirinya atau hidupnya, keluarganya, untuk dimiliki dunia dan mencintai dunia? Mutlak tidak boleh lagi ya, saudara. Jadi di sini saya mau mengajak saudara semua untuk terlebih dahulu mempraktekkan, yaitu belajar untuk mengendalikan dosa-dosa yang kelihatannya kecil dulu. Yaitu seperti, pertama, belajar mengendalikan emosi atau amarah. Kedua, belajar mengendalikan kebencian. Belajar mengendalikan khawatir. Belajar mengendalikan kecewa. Belajar mengendalikan iri hati. Jika saudara sudah bisa melewati kelima hal ini, maka roh zina, roh pembunuh, roh serakah tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh saudara. Artinya di sini, saudara mulai belajar meningkatkan level iman saudara. Maka disinilah akan terjadi suatu terobosan iman. Sehingga iman saudara akan mengalami terobosan demi terobosan. Maka dikatakan saudara telah mengalami suatu pertumbuhan iman. Bahkan pertumbuhan iman yang pesat. Dan jikalau saya berbicara iman, pasti itu erat kaitannya dengan kekudusan hidup saudara. Dan kekudusan hidup pasti sangat berkorelasi erat dengan melakukan kehendak Bapa. Karena berkali-kali saya katakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Berarti iman tanpa melakukan kehendak Bapa adalah mati atau sia-sia. Maka iman dengan, dalam tanda kutip, melakukan kehendak Bapa adalah harga mati, saudara. Tidak bisa dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, saudara. Jika saudara selalu meminta toleransi kepada Tuhan, sebenarnya saudara sedang melakukan sebuah penawaran kepada Tuhan, bukan? Bukankah hidup saudara dan saya sekarang adalah milik Tuhan, bukan milik saudara dan saya lagi? Hidupku bukan aku lagi, tetapi Roh Allah yang ada di dalam hidupku. Saudara harus benar-benar mencamkan dan menanamkan kalimat tersebut ke dalam pikiran dan hati saudara, agar saudara selalu mengingatnya, dan iblis tidak melupakannya. Karena iblis sangat tidak menyukai kata-kata tersebut. Iblis sangat antipati terhadap kata-kata tersebut, saudara. Mengapa? Karena iblis menginginkan saudara mencintai dunia. Saudara dimiliki dunia. Jika saudara mencintai dunia, berarti saudara pasti akan memberi diri saudara untuk dikuasai atau dikendalikan oleh dunia. Dan saudara harus tularkan dan ajarkan hal ini kepada anak-anak saudara, kepada keturunan saudara, juga kepada teman-teman saudara mungkin, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya sederhana saudara, jika saudara sudah menjadi milik Kristus, berarti saudara berasal dari surga, bukan berasal dari dunia lagi. Karena keinginan dunia dengan keinginan Allah atau surga sangat-sangat bertolak belakang saudara. Karena kalau saudara mencintai dunia, nggak mungkin saudara memiliki kasih. Kasih yang seperti Yesus miliki. Kasih tanpa pamrih, kasih yang tak bersyarat. Karena kasih yang dunia berikan dengan kasih yang Kristus berikan sangat berbeda saudara. Kasih Kristus adalah kasih yang tulus. Sedangkan kasih yang dunia berikan harus ada take and give-nya. Sekarang saudara dan saya sudah hidup di dalam perjanjian baru dan kekal. Saudara sudah masuk ke hidup dengan level yang lebih tinggi lagi dari hukum Taurat, yaitu level iman, level roh, hidup di dalam roh, hidup yang dikendalikan oleh roh, yaitu Roh Allah yang mengendalikan hidup saudara. Kalau dahulu masa perjanjian lama, hidup seseorang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, yang sifatnya masih secara de facto, tertulis. Tapi kini saudara dan saya sudah hidup di dalam kekudusan yang lebih tinggi lagi levelnya dari hukum Taurat, saudara. Berarti saudara dan saya sudah harus hidup di dalam kekudusan pikiran. Harus bisa mengendalikan pikiran, agar pikiran saudara tidak berbuat dosa. Atau lebih dikenal dengan dosa dalam pikiran. Karena peperangan yang tertinggi adalah peperangan
di dalam pikiran saudara. Dan kita lihat kitab Matius 5 ayat 28, firman Tuhan berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Jadi, jika saudara memandang lawan jenis atau tertarik dan menginginkannya, itu saja sudah dosa, zina di dalam pikiran dan hati saudara. Jangankan saudara melakukan selingkuh dan sudah melakukannya. Jadi dalam hal ini, analoginya, hukum Taurat nggak mungkin ditiadakan atau diabaikan. Karena dosa dalam pikiran saja sudah dosa dan tidak boleh saudara. Apalagi melakukan dosa yang lebih besar atau melanggar hukum Taurat. Kan nggak mungkin. Jadi saudara harus hati-hati di dalam menerima suatu doktrin atau ajaran ya. Jangan sampai menyimpang dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak boleh diputar balikan. Mari saudara, agar saudara semua terhindar dari dosa, tidak terjebak melahirkan dosa, dan melakukan dosa, saudara tidak boleh memiliki keinginan atau impian yang memaksakan saudara menjadi berbuat dosa dengan merancang sesuatu yang tidak baik, sehingga telah mendatangkan maut bagi saudara. Jadi artinya, ketika saudara merasa tidak mampu untuk memiliki sesuatu, saudara jangan paksakan dengan menggunakan cara-cara dunia yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Karena sesungguhnya inilah suatu keinginan yang akan melahirkan dosa bagi saudara. Dan jika keinginan itu sudah matang dan sudah dilakukan, maka akan melahirkan maut atau mendatangkan maut bagi saudara. Oleh karena itu, saudara, marilah kita semua hiduplah di dalam segala pengucapan syukur. Saudara harus berani menerima apapun yang saudara hadapi saat ini, apapun kondisinya, baik atau tidak baik, suka atau tidak suka, enak atau tidak enak. Saudara harus tetap mengucap syukur dan menerima itu dengan penuh kerelaan, dengan penuh keikhlasan, tanpa ada keluh kesah, bersungut-sungut. Dan saudara semua harus tetap di dalam kendali Tuhan dan menjadikan Tuhan Raja bagi hidup saudara. Artinya, Roh Allah yang mengendalikan hidup saudara. Roh Allah yang mengambil alih seluruh kehidupan saudara. Saya berdoa bagi saudara semua agar diberikan kekuatan senantiasa di dalam menghadapi kehidupan ini, dan tentunya dengan hikmat dan kepekaan, hikmat kepintaran dari Tuhan bagi saudara agar dapat mengambil sikap dan keputusan yang betul-betul sesuai kehendak Tuhan dan datangnya dari Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.